Hidup Sehat pemirsa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai DBD yang sekarang juga kasusnya juga lagi naik lagi nih, Dokter Eva. Apalagi di musim penghujan dan sering disalahartikan dengan Omikron juga. Yes, gitu. betul sekali. Nah, ada fakta mitos berkaitan dengan banyak sekali demam berdarah dan yang akan menjawab adalah Dokter Susi Maria, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dokter. Sehat selalu, Dokter. Sehat selalu ya. Sehat, Dok. Nah, ini fakta mitos banyak sekali nih, Dok, yang beredar tentang DBD. Gejala DBD katanya hampir serupa dengan gejala COVID-19. Iya. Ini fakta atau mitos, Dokter? Fakta. 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 Ya. Karena setiap penyakit infeksi umumnya menampilkan gejala demam. Benar. Namanya aja demam berdarah denggi ya, tentu ada gejala demamnya. Ya. Infeksi COVID-19 pun juga bisa bergejala demam, walaupun tidak semua pasien juga mengeluh demam ya. Jadi entry point kita atau titik masuk kita mendiagnosis adalah demam. Kemudian nanti dokter akan mengumpulkan berbagai data untuk mendiagnosis apakah masuknya ke denggi, DBD, atau masuknya ke COVID, atau justru demam oleh sebab yang lain, begitu. Jadi tapi gejalanya yang mirip karena ada infeksi ya, otomatis ada demam di awalnya. Yes, betul. Nah, ini katanya Omikron ini kayak ada pegel-pegel satu badan persis sekali sama DBD. Nah, treatment ini apakah beda apa sama, Dokter? Treatmentnya? Iya, treatmentnya. Oh, tentu berbeda. Karena kalau misalnya denggi, DBD pada prinsipnya kan infus cairan gitu ya. Sedangkan kalau untuk COVID-19 sendiri kita ada menggunakan antivirus. Jadi tentu treatmentnya berbeda. Sehingga penting sekali untuk mendiagnosis yang benar dari dokternya. Ya, dibedakan ini denggi, COVID atau yang lain. Nah, mana DB, mana yang COVID ya? Iya. Oke. Wah, ini berarti kita juga tetap harus waspada ya, meskipun dipikirnya, oh kan banyak yang mikirnya Omikron ini gejalanya itu nggak terlalu berat, gejalanya ringan. Tapi ternyata tiba-tiba ada DBD-nya gitu ya kan. Dan DBD itu juga gejalanya juga bisa parah ya, Dok ya. Iya. Betul. Nah, fakta mitos berikutnya. Demam tinggi itu salah satu ciri dari DBD. Ini fakta atau mitos? Fakta. Tadi ya, Dok? Iya, khasnya itu DBD memang tinggi ya, biasanya 39, 40. Kalau virus biasanya demamnya tinggi-tinggi seperti itu, beda sama bakteri. Kalau bakteri umumnya nggak segitu, 38, 38,5 gitu. Jadi kalau misalnya di hari pertama udah mendadak tinggi, biasanya itu virus gitu. Jadi dokternya biasa lebih aware. Oke. Jadi memang kita harus tetap waspada ya, karena semua demam-demam ya, Dok, baik COVID maupun DBD. Nah, fakta mitos selanjutnya nih, Dokter. Penderita DBD katanya tidak boleh dehidrasi. Fakta atau mitos? Fakta. Tentu. Fakta. Karena kalau ada infeksi denggi yang menyebabkan sampai fasenya DBD, demam berdarah denggi, itu terjadi kebocoran pembuluh darah. Sehingga air atau cairan itu akan pindah dari pembuluh darah ke tempat lain. Jadi bisa ke rongga-rongga perut, bisa di bawah kulit. Nah, otomatis jadi kekurangan cairan kan. Oleh karena itu harus dipertahankan cairannya, minum yang banyak. Kalau fasenya bisa berat ya harus sampai diinfus begitu. Jadi cairan ya. Nah, ini kan kalau misalnya DBD ini kan faktornya ya itu kan adalah nyamuk ya, Dok ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini ada fakta mitos katanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari setelah tergigit nyamuk, lalu kemudian virusnya itu masuk ke dalam tubuh. Ini fakta atau mitos, Dokter? Fakta. Iya. Masa inkubasi 3 hari ya, Dok ya? Iya, itu disebut masa inkubasi ya. Mulai dari virus tersebut masuk ke tubuh kita sampai muncul gejala. Rata-rata 3 sampai 10 hari. Oh, 3 sampai 10 hari. 3 sampai 10 hari. Jadi kalau misalnya kegigitnya sekarang berarti ini bisa jadi pada saat lagi demam, berarti nyamuknya tuh bisa jadi masih ada di sekitar kita nih, masih ada di dalam rumah kita atau masih ada di tempat kerja kita gitu ya. Benar, karena berkaitan juga dengan lingkungan. Oke. Ya. Ada, Dokter. Nah, fakta mitos selanjutnya. Nah, katanya DBD ini cuma terjangkit sekali seumur hidup. Jadi tidak bisa kena kedua kali. Fakta atau mitos? Tapi, Dokter, jangan dijawab dulu, Dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Oke, pemirsa, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Tadi adalah penyakit yang ditularkan hewan ke manusia. Salah satunya adalah demam berdarah dan COVID. Yes, betul sekali. Nah, oke, Dokter, kita masih membahas DBD ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Hanya terjangkit sekali seumur hidup terjangkit DBD, tidak bisa 2 kali. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos, karena disangka virus kali ya dari nyamuk ya. Iya, jadi kalau virus
Dengue sendiri itu ada beberapa serotipe, jadi subtipenya lah. Jadi ada 1 sampai 4. Jadi orang misalnya terinfeksi sama satu jenis, dia membentuk kekebalan terhadap satu jenis itu, tapi tidak terhadap jenis yang lain. Jadi rata-rata dalam seumur hidup orang bisa terinfeksi sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Ya. Luar biasa Oke, ya. oke. Nah, jadi sebenarnya berarti selama masih ada nyamuknya, sama masih ada Bisa. vektornya, dan masih ada hostnya, masih ada virusnya, ya masih tetap bisa terjangkit juga. Iya, jadi tetap harus waspada, jaga Betul. kesehatan. Ya, Selanjutnya nih, fakta atau mitos nih dokter? Katanya DBD itu bisa ditularkan lewat kontak fisik antar manusia. Ini fakta atau mitos? Mitos Kalau ini mitos. Itu mitos. mitos. Jadi virusnya itu kan ada di darah. Yes. Jadi darahnya itu harus dihisap dulu oleh nyamuk. Kemudian dia berkembang biak di tubuh nyamuk, masuk ke kelenjar liurnya nyamuk, menggigit lagi manusia yang lain. Iya. Jadi memang bener-bener butuh pengantar. Ya digigit oleh nyamuk ya, Iya. medianya ya nyamuk gitu. Jadi Jadi bukan perantaranya antar nyamuk. manusia. Yes, betul. Oke. Oke, fakta mitos lagi nih dokter. Nah, anak-anak katanya lebih rentan terinfeksi DBD dibandingkan orang dewasa. Fakta atau mitos? Itu fakta loh. Fakta. Iya. Iya, betul. Kenapa dokter? Jadi sebenarnya lebih ke perilaku sehari-hari. Jadi nyamuk itu kan ada di lingkungan ya, dan anak-anak itu kalau pagi-pagi, sore-sore sering berada di luar ruangan, Ya, ya kan betul. main gitu ya. Jadi mereka lebih berisiko untuk terpapar digigit nyamuk daripada orang Betul. dewasa yang memang cenderung untuk ada kerjaan Betul. gitu ya. Nah, selain itu, ketika akhirnya sakit, anak-anak memang cenderung juga untuk mengalami DBD yang lebih berat. Karena tadi masalah kebocoran pembuluh darah tadi, kehilangan cairan, anak-anak itu komposisi cairan di tubuhnya lebih banyak daripada orang dewasa. Jadi lebih rentan untuk sakit yang berat Iya, juga. dan juga anak-anak kan mungkin kalau misalnya lagi tidur siang gitu, kita nggak lihat tiba-tiba digigit nyamuk Iya. gitu ya. Atau juga kalau misalnya orang dewasa, ibu hamil ya dok. Ibu hamil. Ini biasa ya, sedikit curhat gitu ya. Dulu aku kenanya waktu lagi hamil, mungkin karena nggak gerak-gerak jadi ya dok ya, jadi langsung kena tuh. Oke, selanjutnya, fakta Selanjutnya atau ini, mitos? fakta mitos katanya ini dokter, angkat sama jus jambu, jus daun pepaya. Jus daun Katanya pepaya. dapat mengobati DBD. Fakta atau mitos? Sayang sekali itu mitos. Mitos! Aduh. Oke. Iya, jadi berbagai pengobatan tradisional atau komplementer tersebut sudah diteliti. Sudah diteliti. Ternyata berdasarkan penelitian secara statistik tidak bermakna untuk memberikan percepatan kenaikan trombosit atau percepatan kesembuhan dengue, itu tidak. Ternyata secara statistik tidak. Tapi kalau pasien ataupun keluarga ingin menggunakan, silahkan membantu, nggak apa-apa Ya. gitu ya, asalkan misalnya pasiennya memang tidak ada penyakit penyerta. Ya. Sering nih pasien minum jus, minum kurma atau minum yang lain-lain Lain, gitu, sedangkan gulanya makin naik. Oh. Nah itu kan jadi bahaya. Benar, Gitu ya. benar, Jadi benar. kalau mau mengkonsumsi silahkan, tapi tanyakan dulu ya sama dokter yang merawat. Ya, sebenarnya Oke, prinsipnya cairannya itu ya dok ya. Cairan ya? Cairannya, tapi kalau misalnya cairannya ditambah gula, ditambah ini, ditambah itu, nah itu juga agak bahaya. Nah, Berarti tipsnya nih dokter, ini ya supaya kita tetap bisa beraktivitas tanpa tertular penyakit DBD, apalagi sekarang lagi musim hujan ya Iya. kan. Terus juga ada virus Covid. COVID-19 spesialnya nih Omicron nih. Silakan Oke, nih, dokter. dokter. Oke, kalau COVID kita semua udah sama-sama ya melakukan protokol kesehatan plus vaksinasi. Nah, kalau untuk dengue, nyamuknya kita harus cegah untuk jangan berkembang biak di sekitar kita. Ya. Jadi jangan biarkan nyamuk bertelur di lingkungan sekitar kita, maka itulah gerakan 3M, Ya. mengubur barang Menguras, bekas, menguras bak mengubur, mandi, menutup, menutup ya. ya. Karena dia si nyamuknya itu bertelurnya di tempat yang bukan yang alamiah loh, maksudnya dari buatan manusia. Jadi di kaleng, di ember gitu, Ya. bukan di genangan air yang Benar. di rumput, bukan seperti itu. Ya. Jadi memang harus bersih-bersih ya supaya kita tidak digigit oleh nyamuk Yes. yang bawa Nah, dengue. itu intinya ya dok, Betul. bersih-bersih, apalagi di Dan- musim penghujan ya. Betul, dan juga saya juga pernah baca kalau misalnya bukan di genangan air kotor, tapi juga si nyamuknya itu bisa bertelur di genangan air yang bersih. Oke, jadi Gitu. tempat-tempat untuk memicu genangan itu yang harus Betul, disingkirkan. itu harus disingkirkan. Gitu, Oke, dokter, ya. terima kasih banyak. Informasinya sangat luar biasa dan jelas sekali. Pokoknya kita tetap jaga kesehatan, Yes. supaya terhindar dari baik DBD ataupun Virus COVID-19. COVID-19. Tetap Oke. saksikan Hidup Sehat setiap Yes. Senin sampai Jumat jam 9 pagi di TV One. Iya, dan juga kalau ketinggalan bisa lihat di laman viva.co.id dan juga tv1news.com, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @hidupsehat.tv1. Ya. Saya Dr. Eni Tarlin dan Saya juga Dr. Eklas, Indonesia, Hidup sehat. Bye bye.